Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rosen Hidayat, 3 digit NIM terakhir 257 dari kelas TIH 2023. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait laporan proyek akhir sains komputasi, yang dimana di sini saya menggunakan penerapan metode Golden Successor atau GSS, yang dimana mata kuliah pada kali ini yaitu sains komputasi dengan dosen pengampu Bu Fardana Mkom. Lanjut untuk yang pertama yaitu latar belakang sendiri dari proyek yang saya ambil, yaitu di dalam dunia industri otomotif, pasar kendaraan bekas memegang peranan penting sebagai salah satu sektor yang terus berkembang. Konsumen cenderung memilih kendaraan bekas karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru. Namun, salah satu tantangan utama dalam transaksi kendaraan bekas adalah menentukan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Faktor-faktor seperti merek, tahun produksi, kondisi fisik, riwayat perawatan, dan jarak tempuh seringkali menjadi penentu utama dalam proses penilaian harga di pasar. Di antara faktor tersebut, jarak tempuh kendaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga jual. Kendaraan dengan jarak tempuh yang lebih tinggi biasanya menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih intensif yang dapat berdampak pada penurunan performa, kehausan komponen serta biaya perawatan yang lebih tinggi di masa depan. Hal ini menjadikan jarak tempuh sebagai salah satu parameter utama yang diperhatikan oleh calon pembeli maupun penjual. Meskipun begitu, hubungan antara jarak tempuh dan harga tidak selalu linear atau mudah dipahami. Perbedaan kondisi pasar serta jenis kendaraan serta preferensi konsumen dapat mengaruhi pola hubungan ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data untuk memahami sejauh mana jarak tempuh mempengaruhi penurunan harga kendaraan bekas. Pemilihan dataset ini dengan variabel dataset ini saya menggunakan variabel nilai X sebagai X atau jarak tempuh sebagai X dan harga mobil atau price sebagai Y, berdasarkan dengan performa mobil dari segi jarak tempuh dengan harga kendaraan dengan menerapkan metode GSS atau Golden Successor, yang dimana nilai yang menghasilkan harga mobil optimal dapat nanti ditemukan. Penjelasan dataset. Oke, baik, untuk dataset yang saya gunakan ini yaitu berjudul Carousel Advertisement yang berasal dari situs Kaggle beserta link yang sudah tertera. Terus kemudian dataset ini berisikan sekumpulan data variabel yang diantaranya saya ambil dua data variabel, yaitu variabel nilai atau jarak tempuh dan harga mobil atau price, yang saya ibaratkan nilai itu sebagai X dan price itu sebagai Y, seperti dari data tabel yang sudah ada. Saya di sini mengambil 50 data yang dimana akan saya terapkan nanti analisis lagi untuk selanjutnya. Kemudian variabel independen dari data tersebut adalah jarak tempuh pada mobil atau merek, dan kemudian variabel dependen sendiri dari data tersebut adalah harga dari mobil tersebut. Lalu di sini saya juga, setelah saya melakukan plotting pada dataset yang sudah ada pada 50 data tersebut, saya plotting dalam software Excel dan dapatkan sebaran titik yang kurang merata dan jauh dari garis linear yang ada. Lanjut pada penerapan dataset. Yang pertama yaitu fungsi persamaan. Dari dataset yang telah saya gunakan dan sudah saya plotting di software Excel, langsung memperoleh persamaan linear, yaitu Y sama dengan min 217,45 X plus 56351. Persamaan tersebut dapat menggambarkan dalam setiap kenaikan jarak tempuh yang ada, maka akan mempengaruhi nilai jual sebesar yang turun sebesar 217,4530. Lanjut, kedua yaitu ada evaluasi data error dataset, yang dimana dari dataset yang saya gunakan menghasilkan evaluasi error menggunakan R-square dan RMSE. Berikut adalah hasil data error, yaitu R-square mendapatkan nilai 0,3864 dan RMSE menghasilkan nilai 25193,06.
yang dimana pada data ini R-square dapat menjelaskan bahwa sekitar 38,64% variasi harga mobil dapat berkaitan dengan milik atau jarak tempuh, dan sedangkan 62,36% lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti engine pada mobil, mungkin tahun mobil ataupun bodi ataupun yang lain-lain. Sedangkan hasilnya RMSE dapat menjadikan acuan bahwa antara milik atau jarak tempuh dengan harga mobil terjadi penyimpangan rata-rata sebesar 25.199 unit harga. Lanjut pada poin ketiga, yaitu iterasi model GSS, yang dimana saya sudah melakukan iterasi sebanyak 8 kali dan belum menemukan nilai optimal yang ada. Lanjut pada poin keempat, ada program iterasi, yang dimana saya menggunakan program untuk mengiterasi pada metode GSS, dan saya juga menggunakan metode Fminbin untuk mencari nilai optimal yang saya cari pada program yang sudah saya buat dan saya jalankan. Terus ini sedikit penjelasan dari program, yaitu yang pertama, untuk pertama kita dapat mengimport dataset, yang dimana program membaca data dari file data scorecard.csv dan memisahkan data menjadi dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Terus lalu plot data, yang dimana saya di sini program membuat scatter plot untuk memvisualisasikan distribusi data. Lalu ketiga ada regresi linear, yaitu menggunakan metode least square dengan fungsi polyfit untuk membuat model regresi linear, lalu menampilkan garis regresi pada grafik, lalu menghitung error model menggunakan RMSE atau root mean square error. Lalu ada keempat, ada metode dengan kita menggunakan metode GSS, yang dimana menerapkan algoritma GSS pada program untuk mencari nilai optimal, minimum, dan fungsi regresi linear. Lalu menggunakan iterasi berdasarkan rasio emas hingga toleransi yang ditentukan tercapai. Lalu menampilkan titik optimal X optimal GSS dan Y optimal GSS serta jumlah iterasi yang dibutuhkan. Lalu perbandingan dengan Fminbin. Di sini saya juga menggunakan GSS, juga menggunakan metode Fminbin, yang dimana membandingkan hasil GSS dengan hasil dari fungsi built-in MATLAB Fminbin untuk memvalidasi akurasi GSS. Lalu menampilkan titik optimal yang ditemukan oleh Fminbin. Lalu yang terakhir yaitu visualisasi, yaitu menambahkan garis regresi dan titik-titik optimal dari GSS dan Fminbin pada grafik, lalu memberikan legenda untuk menjelaskan elemen yang ada di grafik. Dan di sini visualisasinya juga berupa output dan juga berupa grafik. Lalu saya di sini menjelaskan terkait terakhir, yaitu hasil output dan kesimpulan, yang dimana sudah tertera hasil outputnya. Dari hasil program di atas menunjukkan bahwa regresi linear dan optimasi fungsi dengan metode GSS berhasil dilakukan. Dari hasil di atas bertujuan untuk menemukan titik optimal, yang dimana fungsi mencapai titik maksimum. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu Y sama dengan min 217,35 X plus 56351, yang menggambarkan hubungan linear antara variabel independen X dan dependen Y. Nilai RMSE sendiri sebesar 25193 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear yang relatif cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan akurasi itu sendiri. Dan lalu optimasi dengan metode GSS menghasilkan optimasi dengan metode GSS sendiri menghasilkan nilai optimal yaitu 216,4505 dengan Y optimal 92835156, sedangkan dengan metode Fminbin memberikan nilai X optimal 2164511 dengan Y optimal 92833932. Dari hal kedua dapat disimpulkan dari kedua hasil metode tersebut dapat menunjukkan perbedaan hasil sangatlah kecil, yang berarti konsistensi dalam menentukan nilai maksimum dari fungsi regresi linear. Proses GSS tersebut selesai pada iterasi ke-13. Perbandingan dari kedua metode tersebut menunjukkan bahwa baik GSS maupun Fminbin berhasil memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Namun Fminbin cenderung lebih efisien dalam waktu komputasi, sementara GSS memerlukan lebih banyak iterasi untuk mencapai konvergensi. Dan juga pada hasil ini GSS maupun Fminbin juga sedikit lebih baik Fminbin dalam proses penghitungan dan keakuratannya. Mungkin itu untuk laporan, dan selanjutnya saya akan membuka untuk programnya, yang dimana saya buat program di MATLAB seperti ini contoh programnya.
hasil programnya, lalu akan saya run. Dari hasil program di atas akan muncul figur satu ataupun tabel regresi linear yang dimana masih kurang akurat, masih kurang selaras juga dengan garis linear dengan data-data yang ada. Juga dari hasil outputnya juga menampilkan dengan tampilan ada output persamaan regresi yang sudah saya sebut tadi, ada RMSE dan juga ada hasil GSS dan hasil FLIBIN yang sudah saya jelaskan tadi dalam laporan. Oke, mungkin itu dari hasil output, dari hasil program dan hasil output dari program yang sudah saya buat dan saya jalankan. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan atau presentasi laporan proyek akhir dari mata kuliah Sains Komputasi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata maupun perbuatan yang salah saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap untuk laporan proyek akhir dari mata kuliah Sains Komputasi dapat mendapatkan nilai yang baik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.